Halo teman-teman semua, selamat siang. Semoga pada siang ini kita tetap sehat dan semangat. Jadi di sini kita akan bahas trading simple ya, trading simple, tapi dipastikan profit gitu dia. Jadi terkait banyaknya teman-teman masih loss. Ya di sini semoga teman-teman mudah memahami teknik ini. Ini teknik paling mudah gitu. Oke, di sini kita trading di MetaTrader 5 dulu teman-teman, akun kita yang ini, karena udah berapa minggu ya nggak trading di sini, sekitar semingguan lah nggak main di MT5-nya. Jadi saya mau trading di sini dulu untuk sesi keduanya. Oke, di sini kita akan analisa dia di time frame 5 menit dan 15 menit. Jadi ini teknik sangat mudah teman-teman. Ya, semoga bisa bantu teman-teman gitu ya. Oke, jadi pertama teman-teman jika masuk ke market itu wajib analisa yang namanya tren sedang kemana gitu. Nah, tren sedang kemana? Ini lebih dominan, di sini dia turun, namun di sini sudah mulai mengalami kenaikan seperti itu. Itu di 5 menitnya. Kita coba ke 15 menit. Oke, di sini kita cek di 15 menitnya masih tetap dominan turun ya. Masih tetap dominan turun. Sekarang candle ini sedang mengejar area resisten ini. Oke, kalau kita perhatikan candle ini adalah candle penurunan teman-teman. Namun dia muncul di area support, jadi ada pemantulan gitu dia. Oke, ini sangat mudah teman-teman, semoga bisa membantu gitu ya. Nah ini dengan teknik kali ini biasanya saya selalu profit teman-teman. Kita cek ini. Itu adalah area support yang akan menjadi resisten di sini teman-teman. Jadi kita akan entry sell di sini. Jadi sangat mudah untuk analisanya. Kita sell 0,1 aja, kita sell di sini teman-teman. Jadi ini udah pasti profit teman-teman. Jadi jarang untuk mengalami loss kalau di forex ini. Nah, saya tidak tahu nih kalau teman-teman kenapa masih mengalami loss gitu ya. Kemungkinan besar analisa candlestick mungkin ya. Paling salahnya di candle ya, sama SNR. Makanya saya bilang kalau mau terjun itu wajib memahami yang dua ini gitu. Kalau sudah bisa menguasai ini, saya bisa jamin gitu 98% kita bisa dapat profit teman-teman. Jadi cerita profitnya jangan dulu kita cerita banyak atau kecilnya, yang penting profit konsisten gitu. Kalau soal banyak atau tidaknya itu tergantung daripada modal kita, saldo kita teman-teman. Kalau kita sudah punya lumayan saldo ya hasil kita pun besar gitu. Namun belum tentu saldo kita besar, profit kita konsisten gitu, belum tentu. Semua kembali juga ke ilmu kita teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Ini sudah bisa saya pastikan akan profit. Kalau masih naik dikit lagi saya mau entry lagi sell teman-teman. Saya mau entry sell lagi. Oke, di situ naik lagi teman-teman, kita langsung entry aja. Sell lagi di sini. Saya tidak pasang stop loss, namun bukan untuk ditiru teman-teman, karena memang gaya saya trading ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau di sini saldonya sudah 292. Saya sudah berani open 0,01 teman. 0,1 sorry. Saya sudah berani open 0,1 sampai 0,5. Gitu dia. Dengan saldo segitu gitu ya. Oke. Kita perhatikan dia hanya mengalami perlawanan sesaat. Kita lihat. Oke, kalau dia naik lagi saya akan berani tambahin lagi teman-teman. Kita naikkan jadi 0,2. Tidak masalah gitu, tidak perlu takut karena area kita sudah area yang tepat teman-teman. Di sini memang baru terbentuk support, namun support ini adalah penurunan. Nah, yang paling utama lagi ini adalah area support lagi teman-teman. Jadi bisa dipastikan di sini nanti bakal terjadi resisten, dan tren ini pun sedang memang turun teman-teman. Jadi bisa dipastikan ini hanya seperti ini. Ini momen seperti ini juga nantinya gitu. Ada perlawanan, turun lagi. Jadi tren itu memang seperti itu, pasti ada koreksinya, turun, koreksi di sini, turun lagi, koreksi di sini, turun lagi, gitu-gitu aja teman-teman. Kalau dia sedang tren turun gitu dia.
downtrend ya. Nah, seperti itu. Jadi ini sangat mudah ya, semoga bisa bantu teman-teman yang masih mengalami loss. Ini cara analisa yang paling simpel kita buat teman-teman. Jadi kalau teman-teman juga ngikutin video saya setiap hari, ya analisa saya ya analisa paling-paling mudah gitu. Tidak ada yang ribet dan tidak ada yang saya sembunyikan bagaimana cara analisanya gitu. Bagaimana saya bertrading ya seperti itu yang saya tampilkan teman-teman. Oke, kita perhatikan ini udah pasti profit. Kita lihat di time frame 5 menit. Kalau kita perhatikan candle-candle ini tidak ada yang merupakan candle kekuatan untuk naik teman-teman. Nah, hanya ini yang merupakan kenaikan. Namun kenaikan ini bisa kita pastikan adalah lemah. Oke, kalau ini sudah pasti profit teman-teman. Yang penting sih kita bisa profit konsisten setiap hari. Jangan sampai hari ini profit, satu kali profit, 2 kali loss ya sama aja, nggak ada gunanya gitu. Kalau bisa dia konsisten setiap sesi profit, oke lah, nggak usah terlalu jauh, $55 satu sesi teman-teman. Nah, kalau dapat $5 satu sesi dengan saldo kita yang ada $100 ya kan lumayan. Satu sesi kali 3 udah $15 kita dapat satu hari. Nah, untuk nambah-nambahin income kita kan sudah oke kan gitu dia. Oke, di sini dia sudah menunjukkan adanya kejenuhan daripada si buyer ya. Jadi 99% udah bisa dipastikan ini akan turun teman-teman. Dia akan balik lagi ke area support ini. Kita tinggal tunggu aja hasilnya. Ini hanya pemantulan dari si candle ini teman-teman. Ini masih candle penurunan ya, namun dia muncul di area support. Nah, itulah makanya dia terpantul. Di sini supportnya teman-teman. Terpantul dan di sini pun tidak ada yang membawa kekuatan untuk naik. Oke, kita tunggu aja. Ini masih minus 1. Jadi biasanya kalau di trading di forex ini sih lebih santai ya dibandingkan di binary teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena ini tidak terbatas waktu, jadi kita yang closing sendiri. Nah, kecuali kena MC. Jadi kalau di binary kan ya habis waktunya 5 menit kita entry, ya habis 5 menit mau profit mau loss ya tetap terclose gitu. Menurut saya juga pemula psikologi di sini lebih enak ditempah gitu. Karena di sini tidak perlu takut teman-teman untuk loss gitu. Yang penting mahir di analisanya, candle dan SNR. Nah, hanya itu aja, itu kunci yang menjadi kekuatan kita untuk trading teman-teman, terutama di forex ini. Karena itu sangat kuat ya, akurasinya sangat tinggi. Cukup pahami area SNR dan candlestick udah. Saya jamin teman-teman pasti akan dapat profit teman-teman. Kenapa dia tadi di sini mengalami pemantulan? Kenapa dia mengalami pemantulan? Kita cek areanya, kemungkinan besar ada area support juga di situ teman-teman. Nah, ini yang menjadi area pantulnya di support yang paling bawah. Nah, udah jelas kan? Jadi sangat simpel untuk menganalisanya, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi ini, semua ada alasannya teman-teman. Jadi tidak terjadi begitu saja gitu dia. Jadi saran juga buat teman-teman yang masih pemula, yang masih baru terjun ya, silakan belajar lebih mahir dulu, baru terjun ke realnya teman-teman. Nah, jangan pernah terjun ke sini sebelum mahir. Ya minimal mahir candle lah. Kalau tidak mahir ya itu hanya sedekah sama broker teman-teman. Jadi sayang duitnya gitu. Langkah bagusnya kita siap dulu untuk bertempur baru kita terjun. Seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak siap untuk terjun ya seperti halnya ujian teman-teman. Kita belum siap untuk ujian, kita terjun ya hasilnya nggak akan memuaskan. Kalaupun kita dapat lulus, bisa saya bilang itu adalah hoki teman-teman.
Jadi kalau diuji sekali lagi belum tentu gitu dia. Makanya kalau kita punya bekal, mau kita sekarang pun bisa ambil profit, besok pun bisa ambil profit. Jadi dia konsisten teman-teman, itu bedanya. Jadi bukan tergolong ke hoki. Karena di sini bukan tebak-tebakan teman-teman. Jadi mungkin bagi sebagian menganggap ini tebak-tebakan, ya itu urusan masing-masing. Kalau bagi saya ini tidak tebak-tebakan. Saya menganalisa, kalau misalnya tebak-tebakan itu bisa kita katakan hari ini profit, besok atau nantinya atau sesi keduanya belum tentu profit teman-teman, karena kita menebak gitu. Jadi kalau teman-teman melihat saya trading, saya upload di dua sesi saya, satu sesi tidak saya upload. Nah, di situ saya selalu dapat teman-teman. Saya selalu dapat. Lain halnya banyak kecilnya itu tidak jadi masalah teman-teman. Yang penting bisa konsisten profitnya. Seperti itu. Itu yang penting. Kalau kita hanya sekali profit, 2 kali loss, ya itu bisa saya bilang itu tebak-tebakan. Seperti itu. Oke teman-teman, di sini kita cek entry kita. Jadi di sini tadi saya tambahin entry-nya, dia di 0,5 ya. Karena berhubung dia tadi terpantul, jadi saya langsung entry-kan karena itu momen teman-teman. Di sini tadi langsung saya entry-kan 0,5. Kenapa? Karena saya yakin dia akan mengalami penurunan kembali teman-teman. Nah, kenapa dia naik di sini? Ini adalah area pantul teman-teman. Dia terpantul dan kalau kita lihat ini adalah terbentuk resisten. Memang masih ada informasi kenaikan teman-teman. Ini juga seperti itu. Itu makanya dia naik di 1-2 candle ini gitu. Namun kalau kita analisa kembali teman-teman, dia dengan pola scalping ini teman-teman pastinya masih ingat ya. Nah, ketika ini muncul ya udah pasti akan jebol lagi ke bawah gitu dia. Itu udah pasti akan turun kembali karena pin itu sangat kuat untuk membawa penurunan teman-teman ini. Tepat muncul dia di area resisten. Ya makanya dia langsung turun lagi. Oke, kita cek dia di sini. Nah, di sini kan karena saya entry 0,5 ya profitnya lebih banyak teman-teman. Kita close saja teman-teman. Tutup posisi $7,5. Jadi kecil-kecil aja teman-teman. Yang penting dia konsisten setiap hari gitu dia. Kalau kita hanya sekali aja profitnya ya untuk apa gitu. Nah, kelebihannya trading di forex ya seperti ini teman-teman, bisa kita tunggu dia. Jadi kita tidak perlu takut loss. Kita tunggu aja sampai dia turun kembali. Yang penting kita yakin analisa kita itu benar-benar kuat. Gak masalah kita tunggu. Nah, di sini pun bisa masih kita entry dia. Di sini kita entry lagi 0,5 lagi teman-teman. Sell di sini. Kita sell di situ 0,5. Kenapa kita yakin? Karena pin itu belum bekerja begitu maksimal. Ini saya yakin dengan ini ya. Dia pasti akan turun kembali. Kita cek lagi ini area entry kita. Kita lihat lagi di sini dia sudah berapa dolar. Oke, ini udah 8, kita akan ambil aja. Kita tutup, kita closing aja dulu teman-teman. Karena ini sudah lebih dari cukup. Oke, seandainya pun ini kita cut loss tidak jadi masalah. Nah, kita cut loss aja teman-teman karena ini juga sudah terlalu lama. Kalaupun kita cut loss di segini belum tergolong rugi ya. Oke. Nah, kita masih dapat tadi sekitar 292, sekarang 307. Nah, masih profit lah ya, kan gitu. Masih profit sekitar $15 ya, sekitar $15. Oke, jadi sekian dulu teman-teman video kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Tetap sehat dan semangat. Terima kasih, selamat siang.